Pengertian fonem suprasegmental. Fonem atau bunyi yang membedakan makna seperti tekanan, panjang bunyi, nada, intonasi, jeda, dan ritme itu disebut dengan fonem suprasegmental. Aspek tambahan bunyi itu biasanya berlaku bukan hanya pada satu unsur segmental, melainkan pada satu suku kata. Oleh karena itu, tekanan, panjang bunyi, dan nada lazim disebut ciri suprasegmental. Tekanan panjang bunyi, nada dapat merupakan fonem jika membedakan satu kata dalam suatu bahasa. Ciri fonem suprasegmental yang pertama adalah tekanan. Tekanan dalam suatu kata atau suatu kelompok kata selalu ada satu suku kata yang menonjol. Penonjolan suku kata tersebut dapat dilakukan dengan cara memperpanjang ucapannya, meninggikan nada, atau dengan memperbesar tenaga ucapannya atau intensitas. Dalam kalimat, tidak semua kata mendapat tekanan yang sama. Biasanya hanya kata yang dianggap penting saja yang diberi tekanan. Tekanan yang demikian lazim disebut aksen. Menganalisis aksen. Persepsi mengenai aksen itu tidak hanya ditentukan oleh faktor tekanan keras atau lembutnya suara, tetapi juga oleh faktor jangka panjang pendeknya suara dan nada tinggi rendahnya suara. Sebuah suku kata akan terdengar menonjol atau mendapat aksen jika suku kata itu dilafalkan dengan waktu yang relatif panjang daripada waktu suku kata lain. Suku kata itu juga cenderung dilafalkan dengan nada yang meninggi. Yang ketiga, jeda. Menganalisis jeda. Dalam untayan tuturan terdengar juga adanya kesenyapan atau jeda di antara bagian tuturan yang mengisyaratkan batas satuan tuturan itu. Jeda yang menandai batas kalimat biasanya ditandai dengan palang ganda atau pagar yang diletakkan pada awal dan pada akhir kalimat. Jeda yang menyatakan batas kata, frasa atau klausa dapat ditandai dengan garis miring. Bagian tuturan yang terdapat di antara dua garis miring biasanya terdapat dalam satu pola intonasi yang sama. Yang keempat, intonasi dan ritme. Intonasi. Intonasi mengacu ke naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Ritme. Ritme mengacu ke pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Dengan adanya intonasi kalimat, tekanan kata-kata yang menyusun kalimat itu melemah. Walaupun secara akustik, faktor tinggi rendah suara atau frekuensi dan intonasi suku kata sebelum yang terakhir tidak lagi menunjukkan adanya tekanan, suku kata yang tersebut masih terdengar lebih menonjol daripada suku-suku kata lain. Peranan ciri suprasegmental. Dalam bahasa tulisan, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Suatu klausa yang terdiri atas kata yang sama dan dalam urutan yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda tergantung pada tanda baca yang kita berikan. Klausa seperti dia yang dapat pergi dapat merupakan suatu pernyataan jika diakhiri dengan tanda titik. Akan tetapi, jika diakhiri dengan tanda tanya, klausa itu berubah menjadi pertanyaan seperti yang dapat dilihat di bawah ini. Contoh, dia dapat pergi. Dia dapat pergi. Contoh kalimat di atas yang diucapkan dengan intonasi menurun artinya pernyataan. Sedangkan dengan intonasi yang naik artinya pertanyaan. Dalam keadaan normal, kalimat pernyataan dia dapat pergi akan diberi aksen pada kata pergi. Akan tetapi, aksen dapat juga diberikan pada kata dapat atau dia. Dalam hal itu, informasi yang dinyatakan oleh kalimat itu berbeda dengan yang semula. Jika dapat mendaat aksen, kalimat itu mengandung informasi agar pendengar mengerti bahwa dia betul-betul dapat pergi. Jika dia mendaat aksen, maka kalimat itu mengandung informasi bahwa orang lain tidak dapat pergi.